Langkah Punakawan Channel itu adalah perjalanan seseorang yang dipertemukan dalam sebuah keilmuan. Kenapa saya bilang dipertemukan dalam sebuah keilmuan? Jadi kita berempat itu alhamdulillah sampai sekarang kita masih menjalankan rutinan yang alhamdulillah masih dijalankan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Fajar di Langkah Punakawan Channel. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kawan-kawan bisa mengikuti video-video kita berikutnya. Alhamdulillah, malam hari ini gua bisa bercerita atau bisa tampil lagi di video YouTube. Ya, alhamdulillah banget, sangat-sangat bersyukur saya. Sangat-sangat bersyukur. Mungkin kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya dulu dan sampai sekarang. Kisah dan perjalanan gua itu ya menurut gue itu sangat berharga. Kenapa gue bilang sangat berharga? Karena perjalanan gue itu didorong atau dibantu dengan sosok keluarga yang sangat luar biasa menurut gue, terutama dari ayah. Saya menyebutnya dia Abah. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Pengorbanannya, kasih sayangnya, menurut gue itu dia luar biasa banget. Beliau itu sangat luar biasa. Sosok ayah yang sangat saya impikan banget. Sangat luar biasa. Saya terlahir dari 5 bersaudara. Dan saya anak paling terakhir, anak bontot lah bisa disebut. Ketika saya masih kecil, saya tidak tahu sosok ibu seperti apa. Saya tidak tahu. Karena apa? Ketika saya berumur kurang lebih 5 bulanan lah, ibu saya nggak ada. Ketika saya berumur 5 bulan, ibu saya meninggal. Dan sampai detik ini pun saya sangat merindukan sosok kasih sayang ibu, dekapan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Saya sangat mengharapkan seperti itu. Mungkin buat kawan-kawan yang masih ada seorang ibu, yang masih sampai saat ini ada sosok ibu di sisi kalian, sayangilah ibu kalian. Sayangilah. Mau seperti apapun kalian, ketika kalian ada di titik terendah atau titik tertinggi, tetap jangan melupakan seorang ibu. Jangan melupakan. Sama seperti saya. Walaupun orang tua saya nggak ada, ibu saya nggak ada, tetap di hati saya tetap ibu nomor 1. Ya, mungkin perjalanan sekarang saya sangat kalau menurut saya alhamdulillah, perubahan demi perubahan.
dari perubahan, semuanya mulai tertata. Dan saya yakin itu. Dan saya yakin itu tak luput dari doa orang tua saya di sana. Saya yakin itu. Saya meyakini itu. Orang tua saya pasti mendoakan saya. Maka dari itu, buat kawan-kawan yang keluarganya masih ada, orang tuanya masih ada, mintalah ridho orang tua. Karena ridho Allah pasti ada di ridho orang tua. Ketika orang tua sudah ridho, insya Allah Allah pun akan ridho. Singkat cerita, saya beranjak dewasa. Saya mencoba untuk merubah nasib lah. Saya berangkatlah, diajak sama kakak saya ke kota Jakarta, yang sekarang saya tinggal di Jakarta. Alhamdulillah. Dari perjalanan itu ya banyak pelajaran lah buat saya. Banyak pelajaran buat saya. Dulu saya bekerja di restoran. Dulu. Ya walaupun gajinya dulu itu ya belum seberapa, tapi ya alhamdulillah saya sangat bersyukur. Singkat cerita, pindah-pindahlah saya berpindah-pindah pekerjaan. Dan alhamdulillah di Jakarta saya dipertemukan dengan seseorang yang sangat luar biasa menurut saya. Saya dipertemukan dengan seseorang wanita yang menurut saya dia adalah orang yang bisa merubah nasib saya. Kenapa saya bilang bisa merubah nasib saya? Karena wanita ini menurut saya dia adalah bisa memotivasi diri saya sendiri. Dia adalah penyemangat. Singkat cerita, Allah mengizinkan kami untuk bersama. Dan alhamdulillah kami berdua mengikat janji suci sehidup semati, insya Allah. Dan alhamdulillah kami sah berdua pada tahun 2014. Pada saat itu selang kurang lebih 2 bulan 3 bulanan lah kurang lebih, saya putuskan bersama istri saya untuk lebih mandiri lagi. Kami berdua putuskan untuk mencari kontrakan, untuk mencari tempat tinggal. Dan alhamdulillah kami berdua ngontrak di daerah Meruya Utara dulu. Di daerah Meruya Utara. Sampingnya rumah Bang Imron yang sekarang ini menjadi keluarga saya, benar. Keluarga abang saya. Itulah yang sudah saya anggap. Jadi saya ngontrak di daerah Meruya itu sampingnya rumah Bang Imron yang sekarang menjadi host Langkah Punakawan. Dia itu sangat luar biasa menurut saya. Sangat-sangat luar biasa. Dari kisah saya ngontrak ini ya memang ya lika-likunya rumah tangga itu ya pasti ada. Perjalanannya, pahit manisnya itu pasti ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita udah bisa melewatinya di masa-masa sulit itu.
Dari saya ngontrak di daerah Meruya, terus lalu pindah lagi, berpindah-pindah kontrakan saya dulu. Ketika saya ngontrak itu memang pasti adalah keluh kesahnya, pasti ada keluh kesahnya. Pasti di dalam hati yang namanya kita berumah tangga ya pasti pengennya ya dalam angan-angan gitu ya, pasti kita pengen memiliki rumah sendiri gitu. Itu pasti. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah kami berdua bisa mendirikan sebuah istana bagi keluarga kami. Saya sangat bersyukur. Dari perjalanan sebelumnya sampai sekarang, alhamdulillah kami berdua bisa memiliki rumah. Dan itu pun tidak luput dari doa orang tua. Menurut saya itu ada tambahan dari orang tua pun, doa yang mustajab. Dari perjalanan saya sebelumnya sampai sekarang, sampai saya alhamdulillah bisa memiliki rumah pribadi, itu tak luput dari doa orang tua. Satu yang saya pegang dari guru saya, ketika kita punya keinginan atau harapan, impian, satu, kita harus membangun komitmen di dalam diri pribadi kita. Komitmen, yakin, insya Allah semuanya tercapai. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Saya dikasih tahu kuncinya sama guru saya, guru ngaji. Kuncinya yaitu yakin. Kuncinya yakin. Pernah dulu beliau bilang seperti ini kepada saya. Ketika kamu bekerja, itu ada yang namanya marketing. Marketing itu dalam arti ya pasti mencari ya entah dari nasabah atau seperti apapun untuk membeli barang dagangan kita. Nah, di sini pun dalam keinginan kita harus punya sistem marketing. Saya pelajari di situ. Jadi dalam arti seperti ini, ketika beliau bilang seperti itu, coba pakai sistem marketing. Apa itu marketing? Marketing langit dan marketing bumi. Wah, luar biasa kata saya. Marketing langit dan marketing bumi. Apa itu ya? Setelah dijabarkan, ternyata 100% dari marketing langit dan marketing bumi itu dibagi dua. 70% marketing langit, 30%-nya marketing bumi. Oh iya, kata saya. Kasihlah penjelasannya. Jadi 70% marketing langit itu di malam hari kita berdoa, bermunajatlah kepada Allah. Segala hajat, niat kita, harapan kita, impian kita curahkan di situ. Dan 30% marketing buminya kita tambahkan dengan sedekah. Kalau kita masih bekerja, tetap kita jalankan bekerja. Tapi jangan lupa 100% dibagi dua, yaitu di marketing langit dan marketing bumi. Itulah sistem percepatan ketika keinginan kita agar terwujud. Dan itu yang saya jalankan ketika saya ingin ada harapan, keinginan, ketika saya ingin membangun sebuah istana, membangun rumah.
buat kawan-kawan mungkin bisa dicoba. Ketika kawan-kawan punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, libatkan Allah. Libatkan Allah. Itulah kisah dan cerita dari pribadi saya. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan filosofi Langkah Punakawan Channel. Langkah Punakawan ini langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Dari orang-orang yang luar biasa, dari kru-kru yang sangat luar biasa menurut saya, dari masing-masing pribadi punya bakat tersendiri, sangat-sangat luar biasa. Dari idenya, dari kisah-kisahnya, itu bisa membuat saya bisa lebih semangat lagi. Langkah Punakawan ini bisa saya ceritakan kenapa dibilang bisa disebut Punakawan. Punakawan ini dari beberapa orang, dari berempat terbentuklah Punakawan. Kenapa di situ ada ada gambar seseorang di situ? Kenapa harus memegang tongkat? Setelah penggabungan Langkah Punakawan, di situ ada gambar seseorang yang sangat luar biasa. Terbentuklah logo Langkah Punakawan. Gambar seseorang ini gambar seseorang yang menurut saya beliau adalah seorang guru. Beliau adalah seorang guru, teman, sahabat, keluarga yang bisa memotivasi, mengajak untuk merubah dalam segi kebaikan. Kenapa harus memegang tongkat? Dalam arti tongkat itu melambangkan sebuah alif, sebuah huruf alif. Dalam arti beliau itu berpegang teguh dengan keimanan. Jadi saya simpulkan Langkah Punakawan Channel itu adalah perjalanan seseorang yang dipertemukan dalam sebuah keilmuan. Kenapa saya bilang dipertemukan dalam sebuah keilmuan? Jadi kita berempat itu alhamdulillah sampai sekarang kita masih menjalankan rutinan yang alhamdulillah masih dijalankan sampai saat ini. Itulah yang diamanatkan oleh guru kita. Semoga di channel YouTube kita ini kita ada perubahan baik dari segi pribadi, keluarga, sahabat, dan orang-orang banyak khususnya. Insya Allah bermanfaat. Maka dari itu buat kawan-kawan di rumah, saya pribadi memohon dukungannya buat kawan-kawan untuk jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah dari channel YouTube kita ini, dari harapan, cita-cita dari seorang guru kita bersama yang ingin membangun sebuah majelis taklim atau padepokan. Nah, di sini di channel YouTube kita, insya Allah kita akan mengembangkan karakter seseorang yang di luar sana yang menurut saya kisah dan perjalanannya yang sangat luar biasa. Kita bisa sajikan di channel YouTube kita. Mungkin itulah video dari saya.
Kisah dari saya pribadi, dari perjalanan saya dari kecil sampai sekarang, sampai saya bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa dan kawan-kawan yang sangat luar biasa dengan ide-ide yang cemerlang, motivasi-motivasi yang sangat luar biasa. Ayo, kawan-kawan pun masih pasti bisa. Kawan-kawan pun pasti bisa. Ayo kita berkembang. Kita berkembang dengan karakter kita pribadi masing-masing. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itulah video atau kisah dari saya pribadi. Mohon maaf apabila bahasa atau ucapan saya menyakiti perasaan kawan-kawan. Beribu-ribu maaf saya ucapkan, mohon maaf lahir batin. Saya pribadi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LPC.